Selamat siang, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, Bapak Ade Trisyanto, SE MAK. Yang terhormat kepada dosen penguji saya, Ibu Caroline Lukita, SE MAC. Perkenalkan, saya Delima Syahaan dengan NIM 17416262201135 akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Peranan Internal Kontrol pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktik kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Berdasarkan dari atas, saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang memilih Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang sebagai instansi untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik. Bank Tabungan Negara merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang berbentuk perseroan melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan berupa simpanan, investasi, dan kredit. Saya melaksanakan kerja praktik tentang peranan internal kontrol pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang karena internal kontrol memiliki tujuan untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam transaksi. Tujuan dari kerja praktik ini yang pertama, untuk mengetahui tujuan internal kontrol. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya audit laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian internal kontrol. Menurut Agus, internal kontrol adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Yang kedua, komponen internal kontrol. Menurut Agus, internal kontrol terdiri atas 5 komponen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Seluruh entitas menghadapi berbagai macam risiko dari luar dan dalam yang harus ditaksir. Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan. 3. Aktivitas pengendalian atau operational control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. 4. Informasi dan komunikasi atau Information and Communication System. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. 5. Pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, dan dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Ketiga, tujuan internal kontrol. Menurut Arens, adapun tujuan internal kontrol tidak lain adalah memberikan jaminan yang memadai bahwa pertama, tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.
Kedua, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya. Ketiga, kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Internal control dalam perbankan sangat penting dilakukan karena adanya berbagai risiko-risiko tanggung jawab manajemen dalam penjagaan dan pengamanan aset, terutama yang berbentuk monetary asset atau deposito, kas, piutang, dan wesel yang mudah dimanipulasikan baik pihak inter ataupun ekstern. Dengan adanya internal, perbankan yang baik tentunya akan mempermudah menjalankan tugasnya mengadakan audit. Keempat, pengertian audit. Menurut Rahayu, audit merupakan suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikannya hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kelima, jenis audit. Menurut Rahayu, jenis audit terdiri dari 3 macam. Yang pertama, financial statement audit atau audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, operasional audit atau audit operasional. Perkembangan bisnis membuat memegang saham sudah tidak dapat mengikuti semua kegiatan operasi perusahaannya sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan auditor manajemen yang profesional untuk membantu mereka dalam mengendalikan operasional perusahaan. Ketiga, compliance audit atau audit kepatuhan. Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah audit telah mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang otoritasnya telah tinggi. Audit kepatuhan dapat berupa penentuan apakah pelaksanaan akuntansi yang telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keenam, pentingnya audit laporan keuangan. Menurut Rahayu, tujuan dari suatu audit laporan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Di dalam laporan keuangan dapat terjadi kemungkinan adanya information risk atau risiko atas informasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Risiko ini menunjukkan kemungkinan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tidak tepat. Risiko informasi tersebut disebabkan karena adanya kemungkinan tidak akuratnya laporan keuangan yang bersangkutan. Jadi, untuk mengurangi risiko tersebut, salah satu yang terpenting adalah dilakukannya independent audit oleh akuntan publik, dan ini merupakan cara umum untuk memperoleh informasi yang imbang. Audit merupakan suatu kegiatan yang sistematis, sehingga untuk melakukan audit terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan. Adapun tahapannya, menurut Rahayu, yang pertama, penerimaan perikatan audit, yaitu suatu kesepakatan kedua belah pihak. Tahap pertama ini, mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Yang kedua, perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seseorang harus melakukan beberapa kegiatan, seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan. Yang ketiga, melakukan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, yaitu dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis. Yang keempat, pelaporan audit. Tahap terakhir yaitu pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang dibentuk, objek yang diaudit,
lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan, ada kekurangan, dan informasi lainnya. Selanjutnya, laporan posisi keuangan Bank Tabungan Negara. Laporan keuangan memberikan manfaat kepada pihak termasuk pihak eksternal, yaitu investor, pemberi pinjaman, supplier, pelanggan, dan juga pemerintah. Jenis laporan keuangan yang digunakan di sini ialah laporan neraca yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama, kondisi aset Bank Tabungan Negara. Berdasarkan laporan posisi keuangan Bank Tabungan Negara, terjadi pertumbuhan yang semula bernilai 261.365.267 pada akhir tahun 2017 menjadi 272.304.662 pada bulan September 2018. Terjadi pertumbuhan aset senilai 10.939.395. Jadi disimpulkan bahwa kondisi aset Bank Tabungan Negara baik yang ditandai adanya pertumbuhan aset perusahaan. Yang kedua, kondisi liabilitas Bank Tabungan Negara. Nilai total liabilitas Bank Tabungan Negara bertambah dari 223.937.463 pada akhir Desember 2017 menjadi 203.947.233, meningkat senilai 9.009.770. Kondisi ini adalah tidak baik karena beban yang harus ditanggung oleh Bank Tabungan Negara menjadi semakin meningkat. Yang ketiga, kondisi ekuitas Bank Tabungan Negara. Berdasarkan laporan ekuitas pertanggal 31 Desember 2017 bahwa terjadi peningkatan sebesar 21.663.434 menjadi 23.249.795 tanggal 30 September 2018. Kondisi ini baik untuk perusahaan dan memiliki keuntungan karena saldo ekuitas bertambah 1.586.361. Dari persamaan akuntansi, yaitu sisi neraca harus sama ataupun balance, di laporan posisi keuangan Bank Tabungan Negara bahwa total aset pada tahun 2017 senilai 272.304.662 dan pada tahun 2018 terdapat senilai 261.365.267 dan total ekuitas dan liabilitas pada tahun 2018 senilai 261.365.267. Jadi disimpulkan bahwa laporan neraca Bank Tabungan Negara balance atau seimbang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil kerja praktik ini ialah bahwa internal control di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang penting dilakukan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Seperti jika terdapat ketidaksesuaian antara nominal pada transaksi dengan laporan kas masuk dan kas keluar, maka akan dikembalikan ke teller, dan teller akan melakukan pemeriksaan kembali atas kesesuaian formulir seperti nama pemilik, nomor rekening, nominal setoran, dan diinput atau dibukukan pada sistem bank setiap transaksi penyetoran dan transaksi penarikan uang yang didukung dengan slip setoran dan slip penarikan. Dari kesalahan di atas, maka dari itu ketelitian teller sangat diperlukan. Untuk mengurangi kesalahan di atas, maka bagian akunting kontrol unit akan melakukan verifikasi atau voting data cash in and cash out, yaitu memeriksa data-data berupa bukti-bukti transaksi dengan laporan kas
masuk kas keluar yang telah dibuat oleh teller, yang dilakukan secara manual dengan memberi tanda checklist pada laporan dan bukti transaksi. Maka dengan proses verifikasi atau vouching ini akan mengurangi kesalahan ataupun kecurangan dalam transaksi. Selanjutnya, kendala dan solusi. Yang pertama, kendala yang dihadapi yaitu terjadi ketidaksesuaian antara nominal pada transaksi dengan laporan kas masuk dan kas keluar yang ada. Yang kedua, tanggal SPM atau surat perintah membayar terkadang tidak berurutan, sehingga kesulitan pada saat mencari surat perintah membayar yang dibutuhkan. Cara mengatasi kendala yang pertama, apabila terjadi ketidaksesuaian antara nominal dengan laporan kas masuk dan kas keluar, maka perlunya ketelitian teller untuk memeriksa kembali sebelum diberikan ke kantor cabang, karena laporan kas masuk kas keluar jika terjadi kesalahan akan membuat kerugian. Yang kedua, saat melakukan penyusunan SPM atau surat perintah membayar, supaya diurutkan sesuai tanggal dan bulan yang terkecil, supaya saat mencari SPM atau surat perintah membayar tidak terjadi kesulitan saat dibutuhkan. Saran, berdasarkan judul kerja praktik yang diambil, penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa yang mengambil judul tentang peranan internal kontrol, diperlukan data transaksi berupa laporan kas masuk kas keluar. Yang kedua, untuk mengembangkan lebih luas lagi tentang judul ini, disarankan untuk memahami penyajian laporan posisi keuangan. Demikian presentasi laporan kerja praktik yang berjudul Peranan Internal Kontrol pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.